sharing acara knowledge sharing session pada Core Step pada siang hari ini menghadirkan dua narasumber yang tentunya tidak asing untuk kita semua. Ada Pak Mizan, Pak Mizan Bustani Fuadi Bisri, PhD, Associate Professor dari Kobe University, dan uh, Pak Insinyur Arif Wibowo, MSc dari IKLE. Mohon izin sekilas mungkin saya mengingatkan kembali bahwa dua lembaga yang akan memandu kita sharing knowledge untuk siang hari ini itu di bawah sorotan tema terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan berbasis data, menavigasi data kesehatan iklim dan kesehatan untuk subpopulasi di tiga lokasi penelitian yang sesuai dengan proyek Core Step. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk memperkenalkan sekilas terkait dengan Dr. Mizan. Beliau adalah prinsipal atau pendiri dari Cerdas Risiko Bencana. Beliau memiliki sejumlah riset yang terkait dengan kebijakan dan proses pengendalian atau pengurangan risiko bencana di Indonesia, Asia Tenggara pada umumnya, dan beliau juga banyak berkecimpung di konsultan berbasis pengurangan risiko bencana, di mana ada UNESCO, kemudian di level ASEAN juga beliau punya kiprah yang cukup menonjol. Kemudian untuk narasumber kita, Pak Arif, itu terlibat dengan isu-isu perubahan iklim, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, kemudian ada terkait dengan SIDIK. Beliau juga banyak bekerja di level kebijakan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tanpa membuang waktu, kami dengan hormat sesi sharing session pada siang ini akan kami mohon izin untuk paralel dengan narasumber yang pertama Pak Mizan, dan nanti dilanjutkan dengan Pak Arif. Kemudian setelah itu akan ada diskusi selama 30 menit. Jadi nanti paralel session itu mohon izin untuk tiap narasumber kami mohon pemaparannya masing-masing 15 menit dan 30 menit akan kita ada di ruang diskusi. Untuk itu ruang Zoom kami berikan kepada narasumber kita yang pertama Pak Dr. Mizan, dan nanti akan disusul dengan Pak Arif. Silakan Pak Mizan, waktu dan ruang Zoom kami persilakan. Terima kasih Bu Oki untuk pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya sesuai instruksi ya dari prinsipal kita di riset Core Step, Bu Okta. Saya akan menyampaikan dan berbagi informasi serta pengalaman pengetahuan yang relevan dengan data informed sustainable and equitable development, khususnya tentu berkaitan dengan tema besar dari penelitian kolaboratif yang sedang kita lakukan bersama dalam kerangka Core Step. Saya akan menyampaikan beberapa cerita sebetulnya pengalaman baik dari Indonesia dan Jepang, baik yang sudah terjadi di masa lalu, apa yang saya lihat sekarang, dan mungkin referensi dari Jepang ini bisa jadi pertimbangan kita untuk menuntaskan gitu kegiatan riset yang sedang action research yang sedang kita jalankan tahun ini dan juga antisipasi untuk ke depannya.
Cuma Bu Okta juga mengingatkan saya untuk menceritakan kembali apa itu cari. Jadi mungkin saya mudahnya saya izinkan untuk mainkan video ini saja karena ini juga nanti bisa di relay acara ini juga didistribusikan ke publik. Do you want to know the secret of successful risk management? Knowledge. Cari, you can get the latest knowledge in your area in no time. Or we can help you to create one. By having the right combination of fundamental and novel knowledge, you can make better decisions to accelerate the resilient development of the community. Chari was born as a research and ICT-based social enterprise providing end-to-end disaster knowledge management services in Indonesia and beyond. With the literal meaning of search, we facilitate your needs to access the most suitable knowledge that can address your challenges. Using our knowledge.charibencana.id, anyone is able to search not only the generic disaster risk information about Indonesia, but also to access locally relevant science and technologies that can help them reduce the risk in their targeted area. Protect assets and be prepared for emergency situations while maintaining business continuity, and even to recover faster after a disaster. You can also subscribe to our free monthly Indonesia Disaster Knowledge Update that shows the insights, pattern, and trend of disaster knowledge based on the selected latest issues. We save your time to synthesize and update relevant knowledge for your initiatives. In collaboration with Chari team, we are preparing future professionals and thought leaders in resilient and sustainable development. Because we understand, while big data is enriching and actionable information is critical, it is a knowledge-based investment and development that is indispensable for genuine resilience. So, what are you searching for? Let's collaborate to create a resilient and sustainable development of our society. Nah, itu tadi pengantar mengenai cari Bapak Ibu. Jadi mudahnya ide ide social venture kami itu memang berangkat dari fakta bahwa landscape ya pertumbuhan pengetahuan mengenai kebencanaan baik Indonesia secara umum ataupun ASEAN Indonesia secara khusus maupun ASEAN secara umum itu terus berkembang dan keterkaitannya itu tidak bisa dengan mudah dipahami oleh layman termasuk di dalamnya bahkan policy makers. Oleh karena itu kita berupaya membuat knowledge engine yang berbasis web dan juga spasial agar memudahkan siapapun pengunjung, baik peneliti sendiri, akademisi, mahasiswa ataupun policy maker untuk bisa dengan cepat mengetahui sebaran bukan hanya risiko bencana, di dalamnya secara implisit juga ada risiko dampak perubahan iklim tentunya, tapi juga menavigasi sudah ada riset apa saja di lokasi-lokasi tersebut. Cuma dari pengalaman kami, setelah knowledge engine ini berjalan sekitar 2 tahunan, kami juga merasakan bahwa ternyata web saja tidak cukup, mungkin perlu alat bantu lain untuk memudahkan atau paling tidak menginspirasi para pengambil keputusan ataupun para audiens, para pihak yang membutuhkan knowledge mengenai kebencanaan dan di dalamnya ada climate change seperti saya sebutkan. Oleh karena itu kami secara rutin sampai dengan tahun lalu memproduksi setiap bulan Indonesia Disaster Knowledge Update. Jadi secara topikal kita melihat sebaran knowledge terkait penanggulangan bencana, perubahan iklim, dan mencoba melihat pattern-nya. Paling tidak melihat apakah ada tren yang cenderung positif, apakah ada gap secara geografis mengenai penggunaan ataupun fokus riset dari para peneliti di berbagai lokasi di Indonesia dan berbagai tema. Jadi misalnya kita juga mencoba mengaitkan antara bencana dengan human mobility dan human rights atau yang tentu yang secara hazard base ya terkait tsunami atau kekeringan atau banjir dan seterusnya atau yang sifatnya lebih tematik berkaitan dengan
PRB ataupun adaptasi perubahan iklim seperti community based DRM, risk financing dan seterusnya. Nah, kenapa kami melakukan ini? Ini mungkin nyambung dengan topik kita pada hari ini bahwa kami berupaya untuk berkontribusi entah melalui data management atau melalui kombinasi data management, information management dan knowledge management yang harapannya ya wisdom mengenai bagaimana memanfaatkan dan bagaimana memproduksi pengetahuan untuk investasi, pengambilan kebijakan dan seterusnya itu bisa dilakukan. Nah, bagaimana dan karena topik atau core step kita itu kan memang fokus pada health dan climate change. Ketika Bu Okta meminta untuk berbagi pengetahuan atau pengalaman di topik hari ini, saya juga mencoba menggali ya dari manajemen pengetahuan yang ada di internal kami sendiri dan saya juga ketemu ini bahwa ini mungkin Pak Arief juga nanti mengomentari bahwa ternyata 7 tahun yang lalu saya juga saya lupa-lupa ingat detailnya gitu. Tapi sebetulnya kita sudah pernah melakukan sesuatu untuk climate health and climate vulnerability assessment. Ini yang ini turunannya ICCSR Pak Arief waktu itu. Jadi setelah mungkin Bapak Ibu yang belum familiar, jadi tahun 2010 itu BNPB lagi. Bappenas itu mengkoordinir kementerian lembaga terkait, kemudian bikin yang namanya Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap. Nah, salah satunya itu ada di health sector, kemudian dari ICCSR nanti mungkin Pak Arief cerita terkait SIDIK ya, yang tentu ini menjadi salah satu cornerstone di KLHK. Tapi kemudian di sektor-sektor lain itu juga apa namanya ada resources yang dialokasikan untuk mendorong sektor-sektor tersebut melakukan entah dia mitigasi perubahan iklim untuk mengurangi emisi atau beradaptasi. Nah, dari instruksi Bu Okta saya menggali lagi, oh iya dulu kita sebenarnya sudah pernah misalnya di beberapa kota kabupaten itu fokus untuk bisa meng-climate proofing sektor-sektor terkait. Termasuk dalam hal ini adalah di sektor kesehatan. Nah, apa yang dilakukan tentu sektor kesehatan harus jelas penyakit mana begitu yang dia sensitif terhadap parameter-parameter iklim, perubahan pola iklim dan juga akhirnya dia perubahan dari parameter iklim ini menimbulkan mengakibatkan faktor ataupun penyebab dari penyakit tersebut misalnya terdistribusi dengan lebih cepat. Nah, dalam konteks ini setelah ICCSR itu waktu saya masih aktifnya di ITB, kita fokus pada beberapa lokasi. Jadi Semarang, Lampung, Sumsel, Malang Raya, dan Tarakan, dan salah satunya itu di health. Apa yang dilakukan waktu itu tentu mengintensifkan investasi di sektor kesehatan, termasuk bagaimana bisa mencari korelasi antara curah hujan, kekeringan, water scarcity dengan beberapa jenis penyakit, termasuk salah satunya yang kemudian menjadi fokus prioritas pada saat itu adalah DBD. Jadi bagaimana misalnya perubahan pada parameter iklim ini dengan cepat bisa ditanggulangi atau disesuaikan melalui entah dia intensifikasi effort untuk surveillance ataupun mobilisasi lebih cepat perangkat medis termasuk juga resources kesehatan untuk bisa merespon cepat bila terjadi lonjakan demam berdarah. Nah, dalam konteks ini waktu itu ini 2016 Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang secara framework gimana sih ngaitin antara climate dengan health dengan development planning. Ini frameworknya sudah ada gitu. Hal-hal ini yang mungkin nanti kita bisa consider di dalam core step ya ini kita dorong di Ambon, kita dorong di Banda Aceh, kita dorong di satu lagi di Mataram. Karena frameworknya sudah ada bagaimana misalnya mengaitkan antara data apa yang dibutuhkan gitu baik dari BMKG, KLHK sekarang, Kementerian Kesehatan dan seterusnya, health early warning system-nya harus seperti apa, sampai ujungnya adalah pengurangan dari prevalensi demam berdarah agar dia bisa merespon cepat jika terjadi perubahan pola iklim dan pola cuaca di dalamnya. Nah, ini bahkan setelah saya gali-gali Pak Arief, waktu itu kita sampai sejauh ini juga gitu, mengconsider sebetulnya input datanya apa, masyarakat harus bertindak seperti apa, sentral untuk bisa mengkonsolidate data iklim dan data kesehatan itu ada di Dinas Kesehatan di Semarang. Cuma memang waktu itu terus saya udah geser ke Jepang lagi konsentrasi, jadi saya juga kurang tahu bagaimana follow up-nya setelah itu. Tapi dari sisi framework, visi, sistem, bisnis proses, itu hal-hal yang sebenarnya kalau kita cari referensi dari yang project atau knowledge atau penelitian terdahulu, itu sebetulnya hal-hal yang sudah ada dan mungkin kita bisa memperkuat dan mengkontekstualisasikan
di 3 daerah lain yang ada di dalam proyek Core Step saat ini atau bahkan untuk ke depan. Nah, di mana Indonesia saat ini menurut saya kita juga harus mencari posisi bagaimana Core Step di ujung ya di tahun ini kita perlu jelas memposisikan ulang di bagian mana kita berkontribusi ke target dari development climate resilient development di Indonesia di sektor kesehatan. Tentu dalam hal ini lagi-lagi kalau saya lihat kita ini kalau kita bicara value proposition Bu Okta mungkin kita juga perlu menjustify dari kegiatan-kegiatan di Core Step tahun ini kita perlu membuat rasionalnya bagaimana kita berkontribusi ke penurunan gitu incident rate dari DPD yang dia apa namanya sangat sensitif terhadap iklim. Dan hal lain yang bisa kita kontribusikan dari sisi cari tentu kita bisa ini kami belum pernah bikin ada beberapa IDKU yang berkaitan dengan climate change tapi memang belum pernah bikin IDKU yang khusus fokus pada climate change di health sector. Nah, ini mungkin kalau bisa kita tindak lanjuti ini kita bisa fokus bagaimana misalnya kita compare antara sebaran investasi untuk adaptasi perubahan iklim di sektor kesehatan dibandingkan dengan knowledge production-nya di sisi kesehatan dan juga perubahan iklim. Nah, intinya message sederhana yang ingin saya sampaikan adalah Core Step kita masih berjalan, mungkin ada hal-hal modal dari pengetahuan proyek terdahulu bisa kita recycle untuk bisa diperkenalkan ke 3 daerah dan pada saat yang sama kita harus jelas mengkomunikasikan hasil dari Core Step ini dalam berkontribusi ke target nasional dalam hal adaptasi perubahan iklim di sektor kesehatan dan nanti sambil pada saat yang sama tentu produk ilmiah yang kita hasilkan juga untuk mengisi gap dari produksi pengetahuan terkait perubahan iklim di sektor kesehatan. Nah, ini posisi yang ada di Indonesia saat ini. Saya punya 2 menit lagi, saya akan cepat saja sekilas. Kalau Jepang ada di mana? Kalau Jepang memang secara umum berkaitan dengan big data, data management, artificial intelligence, visinya pemerintah Jepang itu menghasilkan super smart society. Jadi yang sangat digital, tapi pada saat yang sama kalau hanya sangat digital saja itu kita sudah tercapai di society 4.0. Tapi society 5.0 itu yang membedakan apa? Orangnya pintar dan secara lintas generasi itu dikurangi digital divide-nya sehingga seluruh aspek kehidupan masyarakat mulai dari dia lahir sampai meninggal itu datanya terkoneksi semua termasuk untuk pengambilan keputusan. Nah, ini nggak saya ceritakan detail, sempat sharing di Kemenpan sama di Pemprov Jabar. Jadi intinya kalau di Jepang visinya dengan Digital Garden City dan tentu health adalah salah satu fokus data kesehatan adalah ada satu ekosistem yang dia mengatur data kesehatan. Saya fokus ininya saja, mulai dari dia lahir sampai dia meninggal dan kita bisa lihat visinya orang Jepang itu meninggal itu kurang lebih 100 tahun yang akan datang gitu. Jadi di bayangan orang Jepang itu ini udah satu kesatuan datanya, termasuk dia sensitif terhadap gangguan atau climate shock. Nah, ini saya agak berhenti lama sedikit di sini, tetapi yang ini saya sampaikan untuk sektor kesehatan, termasuk dia cross cutting dengan perubahan iklim dan sebagainya, yang harus disadari adalah atau yang bisa kita jadikan referensi dari Jepang adalah sektor kesehatan itu, termasuk disaster management, dia taruh di semi public. Maksudnya semi public itu apa? Peran pemerintah tentu besar, bahas masalah setting regulasi, memproduksi, mengutilisasi, menggaranti data dan information, tapi pada saat yang sama dia memberi ruang bagi private sector untuk bermain dan berkontribusi. Nah, ini contoh lain kalau di Kobe sampai dengan ke sini, jadi semua data memanfaatkan IoT, data kesehatan itu bisa dimonitor sama dinas kesehatan. Cuma saya langsung lompat ke sini saja, tentu ini salah satu challenge yang mungkin di Indonesia juga dihadapi, masalah data manajemen, gimana data di sektor kesehatan itu bisa dengan cepat dikawinkan dengan data di sektor lingkungan hidup dan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan iklim sehingga dia bisa dengan cepat disikapi dalam entah dia alokasi resources yang sifatnya 5 tahunan atau bahkan operasional jika terjadi keadaan darurat atau peningkatan prevalensi penyakit. Kalau persoalan di Jepang juga ada tantangan. Kalau di Jepang tantangannya adalah ini ya, masalah digital divide-nya itu dari sisi umur dan dari sisi urban rural. Nah, ini mungkin urban rural juga hal yang sama. Di kita mungkin belum terlihat aging society problem, tapi kalau di Jepang sudah ke sana.
Mungkin kalau di kita digital divide atau ingin memanfaatkan data secara masif untuk health sector dan climate change, ya nanti perkara literasi data dan sebagainya, termasuk kalau menurut saya yang cukup ekivalen dengan hal ini adalah kemampuan pemerintah daerah itu sendiri, yang mungkin di dalam core step kita juga perlu, setelah kita banyak berinteraksi dengan ketiga Pemda, kita bisa pertimbangkan sejauh apa dari core step ini kita memampukan Pemdanya gitu, memampukan Pemda dan memampukan Puskesmas sebagai salah satu target utama dari project core step ini. Nah, setelah ini, jadi message saya terakhir adalah ya setelah kita lihat contoh-contoh masa lalu ya, yang ternyata mungkin Pak Arief juga banyak contoh, ternyata kita juga bisa pinjam dari hal-hal yang sudah dibangun gitu ya, seperti ini, dan juga visi untuk membuat sistem informasi aplikasi yang seamless gitu untuk sektor kesehatan dan sektor iklim. Mungkin kita bisa reintroduce di sisa kegiatan Core Step 2024 sampai dengan 2024 maksud saya, dan kita bisa consider bagaimana untuk mempersiapkan proposal koneksi di yang berikutnya, subject to acceptance dari expression of interest kita. Apakah kita cukup menyampaikan added value kita itu dengan expanding new sites, atau bahkan justru kalau kita ambil contoh dari Jepang, referensi dari Jepang ini konsentrasinya itu mungkin kadang bukan menambah lokasi, tapi melakukan riset yang konsisten di satu tempat di beberapa sektor, sehingga nanti akhirnya menjadi sesuatu yang sifatnya action research yang longitudinal, dan hasil risetnya itu juga langsung digunakan untuk mempengaruhi kebijakan, alokasi perencanaan, penganggaran dan sumber daya, dan ujung-ujungnya adalah ke performa dari aspek sektor kesehatan untuk merespons berbagai perubahan atau disturbances akibat perubahan iklim. Mungkin demikian Bu Oki, Bu Okta, Pak Arief, dan Bapak Ibu sekalian, pancingan atau stimulan dari saya untuk bisa kita diskusikan bersama setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Mizan. Sesi berikutnya kami persilakan Pak Arief Wibowo untuk sesi pemaparan yang kedua, Pak. Ruang Zoom dan waktu kami persilakan, Pak. Baik, makasih Bu Oki. Habis sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya di Towel sama Pak Mizan. Ya, saya ingin sedikit melihat konteks sebelum cerita iklim ya. Mungkin supaya nyambung dalam diskusi hari ini. Sebenarnya modalitas kita cukup banyak ya. Tadi disinggung oleh Pak Mizan ya. 2010-an itu kita punya ACCR ya. Kemudian di beberapa sektor, waktu 6 sektor kalau nggak salah. Tapi ya itu sustainability-nya ini yang tidak berlanjut. Karena memang isu adaptasi juga secara substansi relatif tidak menarik waktu itu ya, tidak menarik waktu itu. Mungkin pengalaman Pak Mizan di disaster dan IRR ya tentu mirip lah sama dengan adaptasi. Konteksnya tentu adalah bagaimana ini sebetulnya menjadi PR kita semua. Namun dalam perjalanan kemudian kelembagaan yang semakin berkembang, kemudian 2015 itu KLH di merger dengan KLH, dengan kehutanan menjadi KLHK, maka itu menjadikan momentum yang dari sisi positifnya memberikan momentum yang lebih baik. Dan terakhir saya ingin menyampaikan konteksnya, kita sudah punya Perpres ya. Sebentar ini saya screen-nya sudah kelihatan belum ya? Oke, Sudah, Pak? sudah ya. Sebentar, Iya, mudah-mudahan nggak sudah, salah. Pak. Mudah-mudahan nggak salah. Aduh. Maaf nih agak gaptek nih sebentar.
Sorry. Nah, ini yang muncul file lain ini. Maaf. Oh iya, ini dia. Ya, Ya, IKLE sendiri mudah-mudahan jelas, Bapak Ibu. IKLE sendiri saya baru bergabung setahun ini, tapi secara substansi saya kira tadi saya disentil soal sidik segala, yaitu salah satu oleh-oleh ketika diadaptasi sejak 2014 KLHK. KLH waktu itu membangun sistem sidik yang sampai hari ini terus kita diupdate ya. Terakhir data Kodes 2021 itu yang sudah dimanfaatkan di dalam capacity building pemerintah daerah per kota dan kabupaten terutama, per provinsi juga sebenarnya. Konteksnya sebetulnya ketika saya di IKLE ini ada 5 tema atau 5 pathway yang sebetulnya sangat kontekstual yang diharapkan ini diperkuat dalam isu climate change ya. Dalam konteks mitigasi, kita tahu low emission development, low carbon development, dan ini terminologi yang sudah lama dan ini lebih populer dibanding adaptasi. Kemudian yang terbaru ada terms nature-based development, ada terminologi nature-based solutions ya kan gitu. Kalau di adaptation ada ecosystem-based adaptation ya. Kemudian isu apa namanya equitable ya dan people center ini terkait dengan vulnerable groups biasanya. Ini juga menarik untuk kita terus kembangkan ke depan secara sinergi. Kemudian terminologi yang relatif baru dalam konteks actionnya ini seperti apa tantangan kita. Itu kaitannya dengan adaptasi sebenarnya atau BRR ya, karena isu resilience itu di dalam praktek memang banyak dikaitkan dengan isu CCADRR ya, tapi PRB lah ya kan. Namun dalam konteks resilient pathway itu sebetulnya mitigasi dan adaptasi ini harus dua rel yang harus jalan bareng. Tapi dalam konteks praktek itu lebih banyak dikaitkan dengan isu ketahanan iklim ya. Kemudian circular development kita kenal itu terkait dengan pengelolaan sampah sebagai isu prioritas ya, terutama di Indonesia. Meskipun secara tema sebenarnya circular development tidak hanya bicara masalah sampah, lebih luas dari itu. Nah, kemudian dalam konteks regulasi, Bapak Ibu teman-teman, mungkin saya update barangkali ada yang belum mencermati bahwa kita sudah memiliki eh, peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 yang lalu dalam konteks memperkuat aspek regulasi di tingkat nasional dan daerah harapannya agar komitmen Indonesia terkait perjanjian Paris itu bisa diselenggarakan secara lebih terstruktur dari nasional dan daerah. Dan Perpres itu memang judulnya ada tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon ya di dalam upaya pencapaian target NDC ya, yaitu emisi penurunan emisi karbon di dalam pembangunan nasional. Tetapi konteksnya bukan hanya bicara emisi, tapi juga ada adaptasi di situ, ketahanan iklim sebetulnya. Targetnya adalah ketahanan iklim. Jadi penurunan karbon maupun peningkatan ketahanan iklim. Tentu ini PR yang ke depan yang harus kita perkuat bersama-sama sehingga nanti dengan sistemnya Pak Mizan ini cari, saya pikir ini modalitas yang bagus. Mestinya segera kita terus ya kita sinergikan pemanfaatannya gitu, dengan sistem sidik dengan sistem yang lain di Indonesia. Saya tidak cerita secara detail, tapi esensinya proses legalnya sudah ada dan proses bisnisnya juga sudah disiapkan regulasinya sampai bagaimana semua upaya kita dari perencanaan sampai aksi itu dilaporkan ke Presiden bahkan ke UNFCCC ya internasional.
Itu intinya, dan di sana ada mekanisme verifikasi dan validasi dan verifikasi. Sehingga sebetulnya ini yang juga menjadi PR kita nih Pak Miza, bagaimana membangun sistem validasi dan verifikasi. Bukan hanya dimitigasi tapi juga diadaptasi. Bukan tidak mungkin untuk suatu ketika kita perlu siapkan lembaga verifikasi yang independen ketika sebuah proyek adaptasi itu memerlukan pembiayaan yang memerlukan tingkat tingkat apa namanya objektivitas yang tinggi, sehingga lembaga verifikasi independen itu saya lihat potensinya sangat besar gitu ke depan. Ketika World Bank misalkan akan memberikan investasi di isu-isu ketahanan iklim atau adaptasi misalnya, itu tentu memerlukan verifikasi dari sisi teknis maupun yang lain ya. Tentu dari sisi isu adaptasi, tentu isu baseline, isu target, kemudian pencapaiannya seperti apa, budget dan sebagainya, itu akan menjadi PR kita ke depan, tantangan kita. Kemudian dalam konteks adaptasi, proses bisnisnya Bapak Ibu sebetulnya kita susun mirip dengan proses bisnisnya di mitigasi ya. Kita harus punya baseline. Baseline itu bagaimana kondisi awal kita ketika kita ingin menyusun suatu rencana aksi adaptasi. Sehingga dengan baseline kita tetapkan target dalam konteks NDC itu sampai 2030 paling tidak itu harus kita siapkan dengan apa untuk semua sektor prioritas. Siapa yang terlibat? Saya kira ini konsep pentahelix ini sudah masuk di sini. Bagaimana ini bisa kita terus dorong ke depan? Saya kira ini PR kita ya. Secara apa namanya seperti apa gitu ya, sehingga indikatornya ada bagaimana menurunkan kerentanan risiko dan dampaknya. Yang biasanya kalau kerentanan risiko itu lebih apa namanya membandingkan ya tingkat kerentanan dan halo, putus ya. Nah, ini Tadi sepertinya sempat terputus Pak Arif. saya tanda apa ini dia. Baik, sampai di sini ya. Mohon maaf. Iya, Pak. Baik, halo. Oke Pak, udah kedengeran. Gambar Baik, Iya. slide-nya udah masuk juga. baik. Terima kasih. Mohon maaf ini jaringan lagi-lagi ya. Nah, di dalam konteks indikator capaian adaptasi ya, secara nasional kita sudah menetapkan potensi dampak ekonomi salah satu indikator nasional yang sudah ditetapkan, yaitu di dalam pembangunan pertahanan iklim maupun dokumen roadmap NDC adaptasi. Nah, saya kira itu secara kuantitatif di tingkat nasional. Nah, bagaimana itu bisa kita terjemahkan di isu-isu kesehatan juga. Ketika kami diskusi, waktu kami masih di KLHK, ketika diskusi dengan teman-teman Kementerian Kesehatan, indikator kesehatan itu apa ini Pak Mizan kan gitu. Nah, pendekatan di tingkat nasional adalah bagaimana produktivitas di bidang kesehatan. Nah, di berbagai jenis penyakit itu PR-nya, Pak. Sehingga metodologi untuk mengukur si tingkat-tingkat daerah itu perlu kita bantu nanti. Nah, saya kira itu di konteks nasionalnya. Kalau IKLE sendiri, singkat saja, kami punya sejarah sejak 1996, kemudian dari proyek-proyek, memang basisnya tentu proyek, eh, kemudian secara legal 2017 itu sudah uh, punya legal ya di Indonesia sebagai Yayasan IKLI Indonesia, kira-kira seperti itu. Supaya Bapak Ibu juga paham nih IKLI ini seperti apa. Kemudian mitra kita selama ini ya cukup luas dari berbagai tema maupun isu ya dengan berbagai mitra ya. Saya kira itu informasi. Kemudian beberapa proyek yang sudah dan sedang berjalan
Ini bisa kita lihat di berbagai kota, ya Bapak Ibu sekalian. Terakhir kami dengan Bappenas, dengan dukungan apa namanya World Bank juga itu ada 5 kota tentang urban safe, Pak. Urban safe di 5 kota, Palembang, Bitung, Semarang, Jakarta, kemudian Balikpapan ya. Nah, karena itu tema-temanya berbeda-beda. Beberapa tema yang masih berjalan itu tentang 100% renewable energy itu di kota di NTB ya, dengan pilotnya nanti diharapkan di Mataram dan Sumbawa. Saat ini kita sedang menyiapkan draft roadmap tentang renewable energy di NTB karena komitmen gubernur cukup kuat dan sekarang sedang menyiapkan kajian apa ya semacam financeable supaya dibiayai tentang solar roof ya eh, solar cell untuk atap saya kira itu. Beberapa tema lain adalah Safe and Sound City di Kota Bandung, kemudian ULEDS ada beberapa kota, kemudian dan yang lain-lain sumber ekonomi juga sudah selesai. Kemudian yang masih berjalan juga di Jogja itu tentang artikel 6 ini kajian tentang kesiapan eh, apa namanya kelembagaan tata kelola kita sejauh mana ya, negara seperti itu. Ya, member kami yang per hari ini ada 16 kota ya. Yang terbaru itu kemarin Tambrau itu dari Papua Barat, eh, Kabupaten Tambrau. Kemudian yang lain-lain kita punya network, salah satunya kita juga kita punya program dengan kota-kota network ini ya, berupa eh, semacam fasilitasi membangun sistem pelaporan, monitoring, evaluasi dan pelaporan intinya ke dunia apa namanya ke dunia ya melalui sistem CDP Track namanya. Nah, itu program yang rutin setiap tahun kita selenggarakan. Singkat ini beberapa program yang sedang berjalan maupun yang sudah. Ini tadi yang di NTB sudah kami singgung bagaimana komitmen provinsi tersebut menuju 100% renewable energy di tahun 2050. Sangat ambisius, tapi ini menjadi modal komitmen. Ini yang harus kita dorong, kita manfaatkan, kembangkan bersama-sama. Artikel 6 itu terkait perdagangan karbon. Kita sedang mengkaji kita baru saja selesai kemarin dan ini kemungkinan akan kita extend tentang perdagangan karbon terkait pengelolaan mitigasi terutama di kota Jogja ya, terutama terkait dengan waste management, domestic waste management. Kemudian safe and sound city itu terkait dengan youth, pelibatan anak-anak muda di berbagai isu yang terkait, yaitu kita tahu di kota besar itu isu bullying, isu yang lain yang klasik, transportasi, isu sosial ya, itu juga kita sedang terus lakukan. Ya. Mudah-mudahan nanti akan ada perpanjangan tahun ini. Kemudian tadi urban safe 5 kota dengan tema-tema yang berbeda, ada biodiversity, waste management, circular economy ya, kemudian isu air, energi, transportation dan sebagainya. Kemudian kita juga mengkaji tentang potensi NDC di tingkat perkotaan. Kita sedang melakukan pengkajian bagaimana kesiapan pemerintah daerah untuk implementasi NDC ya. Kemudian tadi saya singgung mengenai platform CDP Track ini setiap tahun kita membantu mendampingi pemerintah daerah untuk memotret status performance ya di dalam mitigasi dan adaptasi, mulai dari governance, perencanaan mitigasi dan adaptasi sampai monitoring sistem. Dan ini kemudian kita konekkan dengan potensi pendanaan di tingkat global melalui platform namanya TAP ya. TAP itu Transformative Action Program. Contohnya kemarin Kota Malang itu baru saja menyampaikan semacam detail proposal untuk mendapatkan pendanaan dari global. Itu contoh, dan beberapa kota yang lain tentu kita selalu memfasilitasi kegiatan itu.
Kemudian ini program yang sudah selesai terkait electric bus studi di beberapa kota di Indonesia. Seperti tersampaikan di situ. Mungkin itu dari saya dan secara umum saya kira kami siap bersinergi ke depan. Terima kasih untuk forum hari ini dan potensi sinergi ini masih besar sekali. Barusan kami juga sedang approach ke koneksi ini untuk isu biodiversity dan coastal. Mudah-mudahan nanti juga dapat respon yang positif. Dan mungkin nanti dengan Bapak Ibu yang hari ini hadir, yang mewakili wilayah masing-masing, kami siap bersinergi agar potensi pendanaan global bisa kita kerjakan, kita akses bersama-sama. Dan tentu Pak Mizan ini informasinya sangat kuat untuk mendukung baseline karena kelemahan kita baseline di tingkat kabupaten kota ini Pak Mizan ya. Sehingga bisa kita percepat dengan platform cari maupun nanti dengan sistem yang ada di Sidik maupun Kemenkes juga punya. Saat ini Kemenkes sedang memvalidasi sistem informasi kerentanan bidang kesehatan nih Pak Mizan. Ini juga dulu kami rintis untuk mendukung NAPS Health, National Adaptation Plan di bidang kesehatan. Dan saya kira di bidang kesehatan kementerian sangat progresif responnya dan tentu ini membuka ruang kita untuk lebih lebih kuat lagi nanti di isu kesehatan. Terakhir Kementerian Kesehatan juga mau masuk di isu mitigasi. Saya kira ini juga challenge kita untuk di isu climate change di bidang mitigasi selain adaptasi untuk bidang kesehatan. Mungkin itu untuk di bahan diskusi Bapak sekalian dan waktu yang tersedia kami sangat berharap nih ada manfaat ke depan. Terima kasih Bu Oki, waktu kami Baik. kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief, Bapak Ibu, teman-teman semua. Sudah pemaparan yang sangat-sangat menarik dari Pak Mizan dengan semua prestasi yang menginspirasi dicari, kemudian Pak Arief dengan IKLEI dan semua program-program yang cukup menginspirasi. Kemudian ketika cari IKLEI ada di Mitra Korstep, mudah-mudahan yang kita kerjakan terkait dengan pengetahuan inovatif untuk sektor iklim dan kesehatan jauh lebih membumi. Bapak Ibu, untuk sesi waktu yang tersisa masih ada 1-2 pertanyaan yang bisa melengkapi diskusi kita pada siang hari ini. Dipersilakan. Silakan, kita punya 3 lokus penelitian Korstep di tahun 2023. Ada Aceh, Banda Aceh, Ambon, Mataram, dan tadi yang disampaikan oleh Pak Mizan dengan bagaimana interkoneksi data untuk membangun satu sistem yang terkoneksi sehingga gap geografi itu dia bisa terantisipasi. Itu mungkin dari Korstep ini juga kita bisa lihat bagaimana sektor kesehatan di 3 wilayah. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sesi diskusi mungkin ada yang mau di share atau mau ditanyakan, kami persilakan. Saya Bu dari Aceh, Rendra Bu. Silakan. Ya, silakan Dr. Hendra. Ya, kepada Pak Mizan tadi, menarik sekali dari Pak paparannya tentang gambaran bagaimana sistem yang ada di Jepang itu sudah membuat suatu data yang lengkap ya tentang penduduknya, kemudian proyeksi penyakit dan lain-lainnya. Dan ini mungkin yang dari hasil kunjungan kita pada kegiatan Korstep nih ke Puskesmas, memang kita lihat data itu masih sendiri-sendiri, baik dari pemerintah, kemudian dari penyedia asuransi BPJS, meskipun memang bisa saling
mengakses gitu. Tapi data ini memang mungkin dari hasil follow up kita jarang digunakan, baik untuk follow up maupun untuk dasar kebijakan. Saya nggak tahu, mungkin di daerah lain sudah terintegrasi dengan baik dan dijadikan dasar kebijakan. Menarik kita belajar dari Jepang itu, dan mungkin dengan adanya mungkin dengan satu sehat, kita lihat pemerintah mungkin arahnya ke sana gitu. Bagaimana memprediksi kesehatan seseorang dengan sistem rekam medik, kemudian apa yang menjadi latar belakang penyakit setiap orang. Saya mau tahu, mungkin ada informasi Pak Mizan di sana di Jepang, iklim ini apakah memang ada hubungan langsung nggak Pak? Misalnya dengan angka harapan hidup atau dengan peningkatan dari angka penyakit itu. Saya tahu informasi yang mungkin Bapak kebetulan lagi di sana. Mungkin itu Bu pertanyaan. Ya, makasih Pak Hendra untuk pertanyaannya. Betul, itu juga mungkin Pak Hendra juga terinformasi. Ini juga ada Mbak Rizka ya, saya nggak lihat ada Mbak Lia. Saya juga mau memanfaatkan pertanyaan Pak Hendra untuk jadi ajang untuk kita diskusi dua arah, karena di dalam Korstep Pak, kemarin kita kan explore ya dalam beberapa pertemuan teknis untuk perwujudan dashboard iklim dan kesehatan under Korstep. Untuk di Aceh kita belajar ternyata puskesmas itu kan pakai dua aplikasi yang berbeda ya. Dan tadi Pak Hendra menyebutkan satu sehat, itu juga ternyata keterkaitannya belum nyambung gitu. Nah, yang saya lihat di Jepang juga dulu menghadapi hal yang sama. Jadi banyak penyedia itu memberikan layanan produk ICT untuk pemerintah daerah. Dan memang kalau di Jepang hal-hal yang seperti itu di dalam satu sisi itu diprivatisasi. Jadi ini analogi yang sama, misalnya di penanggulangan bencana, Pusdalops di provinsi sama kabupaten kota di Jepang itu sistemnya beda-beda. Ada yang pakai punya Hitachi, ada yang pakai punya Fujitsu, ada yang pakai punya Hitachi, Fujitsu yang gede apalagi ya? Hitachi, Fujitsu, sebentar saya belum ke mention satu. NEC itu yang terbesar market share-nya, tetapi perannya pemerintah itu adalah di standarisasi data apa yang harus dikolek, bagaimana mengkoleknya, metadatanya gimana, dan semua harus bisa masuk ke sistemnya pemerintah. Nah, bayangan saya, dan ini sebenarnya asumsi sih, tapi dengan ikutan Korstep ini juga jadi lebih terbuka lagi bahwa tadinya bayangan saya di sektor kesehatan ini lebih padu, tapi ternyata mungkin belum juga ya. Dengan nanti Mbak Rizka kalau mau nambahkan silahkan. Saya juga jadi baru aware bahwa misalnya di Aceh sendiri ada puskesmas, ada aplikasi yang dia dipakai dan dikembangkan oleh provinsi, ada yang oleh Kemenkes, ada yang oleh Dinas Kesehatan kota gitu. Nah, itu tentu yang kita bisa refleksikan kira-kira dengan kegiatan kita di Korstep, apa yang bisa kita kontribusikan supaya lebih sinergi gitu, dan mungkin tidak menambah aplikasi baru. Kalau dashboardnya mungkin bisa bikin dashboard baru, tetapi entry data sebaiknya mungkin kita memperkuat aplikasi yang sudah ada. Nah, berangkat dari pertanyaan Pak Hendra, mungkin saya juga sekalian ingin bertanya bagaimana dengan di Ambon, bagaimana dengan di Mataram, karena rasanya saya terlewat juga belum aware gitu kalau aplikasi dan dashboard yang digunakan di Ambon dan Mataram seperti apa. Nah, baru saya masuk ke yang terkait dengan iklim. Sebetulnya Pak, kalau terkait dengan di Jepang juga di satu sisi juga ada silo ya, berkaitan dengan fenomena iklimnya sendiri itu dikelola oleh Ministry of Environment, kesehatan tentu oleh Ministry of Health, Labor, and Social Welfare gitu, Ministry of Labor ya, and Welfare. Nah, sebenarnya dia juga ada silo Pak di situ. Jadi dia tidak serta-merta, apalagi kalau kita lihat kan beberapa penyakit yang prevalensinya dia dipengaruhi oleh iklim seperti DBD, malaria, diare, itu hal-hal yang mungkin di Jepang tidak ada gitu. Itu kan tropical disease semua ya. Itu kan tropical disease. Sementara untuk hal-hal seperti diare yang dia tentu berkaitan dengan water scarcity, penyediaan air di Jepang itu relatif sudah tidak menjadi masalah lagi. Jadi kalau saya lihat dia tidak melihat bagaimana keterkaitan antara
climate extreme dengan peningkatan prevalensi penyakit yang sifatnya mendadak gitu Pak. Itu more or less bukan tantangan di Jepang, tapi tantangannya yang lebih long term lagi. Bagaimana misalnya aging society bisa adjust sama misalnya ekstrim dingin atau ekstrim yang sangat panas. Itu mulai terjadi, Pak. Atau Angka tantangan lain itu ini Pak, kalau di Jepang apa ekstrim apa namanya heat wave Pak. Heat wave heatwave. bagaimana frekuensi dan magnitude heat wave itu meningkat gitu karena perubahan iklim, lebih banyak hari yang cuaca heat wave-nya sangat banyak. Nah, di situ main Pak early warning-nya. Nah, cuma kalau kita bicara warning-nya itu tentu oleh BMKG-nya Jepang saja, sementara Ministry of Health-nya itu mengantisipasi dalam konteks subseasonal, jadi per 3 mingguan. Per 3 mingguan sampai per 3 bulanan. Nah, itu yang mungkin yang terjadi di Jepang. Lebih bukan ke penyakit, tapi tadi heat wave kalau di musim panas atau ekstrim dingin ketika musim musim dingin. Dan tantangannya memang kalau di Jepang itu adalah apa namanya, dan kembali karena masalah aging society, jadi yang masih di desa-desa yang di pertanian itu sekarang orang yang sepuh-sepuh gitu, Pak. Jadi, di Jepang nggak aneh kalau misalnya tiap musim panas kita baca berita ada headline, petani yang sudah lanjut usia meninggal gitu karena kelelahan kerja terlalu lama di apa namanya, di sawah misalnya. Nah, itu yang kalau Jepang antisipasinya ke sana, keterkaitan antara perubahan iklim dengan sektor kesehatan. Baik, Demikian. terima kasih Pak. Ya. Iya, terima kasih Pak Mizan. Ada lagi dari teman-teman yang mau bertanya untuk Pak Arif. Terkait dengan keberlanjutan Pak, di Ambon itu kan ada rencana aksi daerah mitigasi adaptasi, tetapi dia cuma sekedar dokumen follow up. Kemudian di dokumen itu juga untuk sektor kesehatan malah tidak ada Pak. Nah itu mungkin kira-kira respon dari Pak Arif, mungkin tiap daerah kan polisinya beda-beda Pak, tapi ini yang terjadi di Ambon di dokumen rencana aksi daerah mitigasi adaptasi itu justru sektor kesehatan tidak ada, tetapi adanya cuma terkait dengan air bersih, Pak. Mohon respon Pak Arif dari sisi kebijakan atau apa adaptasi mitigasi perubahan iklim di level pengambil kebijakan, Pak. Pak Arifnya hilang ya? Iya, sepertinya beliau terlempar keluar, Atau Pak. saya masuk dulu sedikit Bu Oki. Makasih juga, terima Oke, kasih Bu udah silakan sharing Pak, bahwa silakan. di Iya, Ambon ya tadi ya Bu ya? iya, iya Pak, di Oh Ambon. iya. Tentu ini ada Pak Arif. Mungkin saya masuk sedikit Pak. Tentu RAD API-nya ya, saya juga nggak tahu life cycle RAD API Ambon sekarang di tahun keberapa. Tapi kan namanya dokumen perencanaan pasti ada saatnya untuk ditinjau kembali dan dibuat. Iya, Jadi mungkin semoga bisa kita mapping apakah peninjauan kembali RAD API-nya itu cocok dengan timeline core step kita. Mungkin kita bisa iya. kontribusi Di untuk izin Pak, untuk 2018 penyusunannya, pengesahannya itu belum tahu pengesahannya tahun berapa, tapi penyusunannya saat itu 2018, Pak. hmm. Ya mungkin kalau ada ini seperti iklan nih nanti Pak Arif apa merevisi RAD API-nya Ambon mungkin itu tentu peluang. Tapi menurut hemat saya ada hal yang Iya, lain juga Bu Oki selain RAD iya Pak. API-nya tentu kan ada Renstra sama Renja Dinas Kesehatan. Nah mungkin Iya, kita ada. bisa mengadvokasi temuan dari Korstep untuk menginform hal-hal di program di Renstra sama apalagi Renstra kan akan disusun ya Renstra sektor kesehatan sebentar lagi gitu dengan pemilu ini ya. Ini momentumnya sekarang untuk mengadvokasi agar di Renstra Dinas Kesehatan 5 tahun mendatang itu faktor iklim dikonsider sama ya melalui Renja Dinas Kesehatan sendiri secara langsung walaupun di RAD-nya nggak ada. Nah RAD-nya mungkin bisa direvisi. Nah resources-nya dari mana mungkin IKLE bisa memfasilitasi. Makasih Aku Pak. putus tadi. Iya, iya Pak.
Eh, Ada yang ada yang terkait iya, dengan saya nggak? Tadi disinggung-singgung iya, RAD nih. iya Pak. Tadi saya kebetulan di Ambon punya dokumen RAD Pak, rencana aksi daerah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Nah, dari dokumen itu ternyata di aspek adaptasi itu justru tidak ada bidang kesehatan, tetapi yang ada itu air bersih, Pak. Nah, lalu eh, Hmm. kira-kira apa nanti mungkin arahnya ke core step ini kebetulan penyusunan RAD-nya itu tahun 2018 dan saya lupa pengesahannya Pak, tapi mungkin nanti 2018 mungkin sudah hampir peninjauan ulang Pak. Oke, mungkin sewaktu kami masih ada proyek di KLHK waktu itu RAD Ambon itu sudah kita fasilitasi juga. Memang temanya kesehatan belum ya. Tapi saya pikir ini kesempatan kalau masih memungkinkan kita bisa eh, melalui proyek kita ini apakah bisa menyiapkan baseline indikatornya Bu di tingkat kota Ya, itu karena sebetulnya persoalan kita kan memanfaatkan platform yang ada ini supaya berbagai data itu ada rumahnya. Sederhananya kan seperti itu. Kita bisa memanfaatkan yang kami lakukan waktu itu di KLH ya itu kita menggunakan sistem sidik itu datanya bisa mengcapture data lokal, data yang terbaru. Jadi secara online. Jadi pelatihannya langsung online, tidak offline ya. Sehingga maksudnya menggunakan berbasis web gitu ya. Sudah ada platformnya, tapi lebih efektif kalau tim-tim di kota itu hadir gitu ya. Kalau kita latih waktu waktu apa COVID itu kurang efektif ya karena memang perlu praktek langsung ya. Itu dengan data statistik ya dengan Excel itu sudah bisa menambahkan indikator terkait bidang kesehatan. Nah, nanti sepakati itu. Misalnya dominan di sana, misalkan penyakit nih ya, penyakit apa yang dominan? Malaria, misalkan demam berdarah atau yang lain, monggo. Nanti kita bisa, ya, paling tidak 3 hari itu kita bisa libatkan teman-teman yang menangani sidik itu langsung praktek dulu itu bisa. Monggo nanti dengan eh, Bu Rina dan tim kita bisa fasilitasi lah. Ya pengalaman itu saya pikir masih terus bisa kita apa replikasi di tempat-tempat yang memang belum ya. Kalau dengan proyek APIK ya itu dengan USAID itu Pak Mizan waktu itu kita 4 tahun lah ya di Provinsi Maluku itu di provinsi maupun beberapa kota itu isu-isu memang isunya untuk kesehatan nampaknya belum ya kesehatan belum tapi bisa kita dengan pendekatan yang sama saya pikir itu tidak sulit lah tidak sulit apalagi sekarang Kemenkes itu sudah punya peta kerentanan untuk kesehatan kita pakai aja nanti kemudian kalau perlu indikator lokal yang kita ada di masing-masing desa atau kelurahan kemudian data-data apa yang memang belum terakses bisa terolah bisa kita pakai. Tadi masalah data kapasitas kita punya banyak program-program ya kartu Indonesia Sehat ya kan fasilitas lain eh, kelompok-kelompok tenaga apa namanya tenaga-tenaga penyuluh kesehatan kemudian macam-macam ya kader-kader kesehatan kan banyak sekali ya di tingkat di bawah. Justru di tingkat yang lebih rendah dari desa sampai RW ya, RT kan ada. Nah, ini bagaimana mengolah itu? Karena pada saat menyusun rencana aksi, kalau terlalu makro kita sulit ya. Lokasinya di mana? Kemudian mau intervensi yang sifatnya fisik itu yang tepat di mana? Itu yang kita butuh lebih detail nanti ya. Sehingga mungkin Pak Misan bisa memberikan gambaran juga
adakah apakah sistem cari ini bisa levelnya level project level, Pak. Jadi site, jadi karena kalau sidik itu masih secara spasial masih masih administratif dan masih lintas desa kelurahan ya, sehingga terlalu luas, apalagi di wilayah di luar Jawa. Itu masih apa, rencana aksinya sifatnya masih sangat makro ya dalam konteks ya strategi oke, di tingkat itu cukup baik. Tapi begitu kita ingin mengintervensi dengan proyek capacity building di wilayah mana, di RT mana, ya kan, itu yang belum yang PR-nya yang harus kita isi nanti. Nah, Iklis saya kira nanti kalau memang ada kesempatan bidang kesehatan, kami tentu eh, siap lah untuk bersama-sama lah ya. Nah, ya kalau ada informasi nanti Pak Mizan, monggo nanti kita garap rame-rame lah ya. Kita siap lah. Ya. Nanti teman-teman apa Unsyah Kuala monggo kalau ada ini, karena kita memerlukan pakar di bidang itu di lokasi itu ya, kita harus juga perkuat bukan hanya Pemda tapi local local university yang selama ini Korstef sudah mulai libatkan, tapi bagaimana local NGO dan sebagainya juga nanti bisa kita libatkan lah ya. Belum dana desa. Dana desa ini belum kita eksplor untuk isu adaptasi. Besar sekali peluang itu dan itu dimungkinkan oleh Kemendes ya. Sudah dibolehkan sejak 2019 itu sudah bisa. Nah, ya waktu itu saya dorong teman-teman Kemendes isu disaster risk reduction dan adaptasi bisa dipakai, bisa menggunakan dana desa. Sampai sekarang itu bisa dipakai. Misalnya penguatan proklim, ya, tema-tema kesehatan itu bisa menjadi pemanfaatan dana desa dan sebagainya. Saya kira kita bisa kembangkan berikutnya. Mungkin itu tambahan dari saya, barangkali ada beberapa yang miss, saya mohon maaf. Nanti kalau ada silakan diklarifikasi. Makasih Bu Omi, Pak Mizan. Iya, baik Pak Rip, terima kasih Pak Mizan, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah di pukul 3.12, sudah lewat dari waktu kita. Nanti jika ada yang masih perlu kita diskusikan lebih lanjut, nanti di ruang yang berbeda kita bisa lebih mengembangkan diskusi biar lebih menyentuh di core step yang akan kita bangun ke depannya. Mohon arahan dari Ibu Okta atau Koni, mungkin ada yang mau disampaikan. Kami persilakan. Berhubung Ibu Okta memang kondisi kesehatan tidak begitu baik, sehingga beliau memang tadi beliau cukup pasif di ruang Zoom pada siang hari ini. Teman-teman yang lain masih ada dari tadi ada menyinggung terkait dengan NGO, mungkin kita beri ruang untuk Ibu Bai dari 8 NGO Ambon, Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Ambon, mungkin minta waktu 2 menit bisa kasih apa yang mau disampaikan sebelum ruang Zoom kita akhiri. Kepada Kakak Bai mungkin bisa disampaikan, Kak. Ya, terima kasih Bu Oki, terima kasih buat para narasumber. Memang tadi saya ikuti sangat menarik ya, walaupun ada beberapa pengalaman ya dari maupun dari Jepang, dan kebetulan setelah saya ikut kegiatan koneksi, lalu saya mencoba untuk mengorganisir di satu komunitas di Ambon. Ternyata kendala yang kita hadapi itu adalah soal data. Kedua, kerjasama lintas sektor ini belum terbangun antara BMKG, Dinas Kesehatan, maupun dengan Dinas Lingkungan Hidup. Itu dia belum terintegrasi. Padahal kami sendiri itu dalam bulan ini kami sudah bentuk beberapa bank sampah melibatkan kader posyandu, karena memang kita lihat ketika kita ingin perubahan,
maka memang tantangan kita adalah masyarakat urban dengan pola hidup perilaku yang memang pendidikan rendah ini juga perlu kita perkuat, dan kapasitas di tenaga medis terutama di puskesmas ini juga sangat terbatas dalam merespon perubahan iklim yang kita hadapi saat ini. Bahkan bulan ini saja banyak orang sakit, sakit ispa, sakit macam-macam, dan itu tidak segera direspon, sehingga yang memang banyak kami perkuat itu adalah bagaimana menciptakan lingkungan hidup yang bersih, merespon perubahan iklim yang terus-menerus berlangsung, dan tindakan apa yang bisa dilakukan medis, dan memperkuat posyandu dan simpul-simpul lainnya yang ada di komunitas. Nah, sehingga memang ini masukan juga buat kami di Ambon seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Oki, persoalan data. Dan ke depan kita berharap mungkin tim Ambon akan mulai melakukan pemetaan lintas institusi dan melihat ruang-ruang kerjasama apa yang bisa kita bangun ke depan dan memperbaiki data ini. Terus kita advokasi juga untuk perbaikan di dalam RAD seperti tadi yang diusulkan itu. Karena kami juga sudah banyak lakukan koordinasi juga dengan Dinas Lingkungan Hidup baik provinsi maupun Kota Ambon. Lalu kalau Dinas Kesehatan memang sudah terbangun kerjasama dengan baik, tapi ini juga kendala kami juga di dengan BMKG, dengan tadi banyak juga orang miskin yang belum tercover di dalam BPJS Kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah. Nah, sehingga memang tadi saya lihat pengalaman yang di Jepang itu artinya di negara yang maju dengan pola hidup yang sudah lebih baik, dan mereka memang fokus untuk melihat data itu sebagai hal yang sangat utama untuk melakukan intervensi. Nah, semoga dari hasil-hasil ini dia juga menjadi acuan buat kita di daerah, terutama kebetulan saya di Ambon sama Ibu Oki, mungkin ini akan menjadi langkah strategi kita ke depan. Terima kasih banyak Ibu Oki dan ibu-ibu yang lain dan para narasumber. Iya, terima kasih Kakak Bayi, suara dari komunitas. Iya, baik, Bapak Ibu, mohon maaf, kita sudah bergeser dari pukul 15.00. Saya mohon maaf jika dalam memandu knowledge sharing pada siang hari ini banyak yang saya tidak ini, mohon dimaafkan. Semoga kita bisa berdiskusi lebih intens di ruang yang lain. Terima kasih banyak untuk Pak Dr. Mizan, kepada Pak Arif, dan kepada teman-teman dari Korstep. Mohon maaf, terima kasih untuk kehadirannya di siang hari ini. Semoga sharing pengalaman, ilmu yang disampaikan oleh kedua narasumber kita pada siang hari ini menjadi motivasi untuk kerja-kerja kita untuk membangun dashboard Korstep yang lebih baik lagi. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Oh, Pak. mungkin ini dulu Iya. dokumentasi Bu Oki. Mohon maaf. Oh iya, izin. Teman-teman mohon bisa buka video supaya kita bisa dokumentasi. Bang Ipin, Oke, silakan. baik. Saya yang ambil. Oke, di aba-aba 123 saya akan ambil fotonya. Oke, screenshot. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Terima terima kasih, Pak Mizan. Terima kasih. Ya, Ibu pamit ya. Ya, Iya, Kak Kak Bayu. Bayi, makasih. Ya, sama-sama ya. Ibu ini sih.
Untuk kegiatan mana nih? Semuanya kita. Eh, ya, mungkin paling nanti itu ini data koneksi yang mau dibuat jurnal itu. Kamu mau bantu tim mana? Banda Aceh atau yang mana? Udah ya? Maksudnya yang oke berarti lain nggak ada. Sejauh itu nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Oke.